Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab salam di komentar ya. Di bawah tembok besar Cina yang megah, tersembunyi sebuah misteri yang telah berusia lebih dari 10.000 tahun. Sebuah tim arkeolog Cina yang tengah melakukan penggalian rutin, tak sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah makam purba yang dipenuhi simbol-simbol asing, termasuk ukiran seorang perempuan berhijab dengan nama yang tertulis jelas di batu nisan, Hawa. Namun yang lebih mengejutkan lagi, analisis karbon menunjukkan bahwa makam ini berasal dari zaman yang belum pernah tercatat dalam sejarah resmi, sebuah petunjuk yang mengarah pada kemungkinan bahwa makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir Siti Hawa, istri Nabi Adam. Penemuan ini bukan hanya mengguncang dunia akademis, tetapi juga menimbulkan gelombang besar di kalangan umat Islam dan masyarakat dunia. Di tengah ketegangan politik dan sosial Cina, semakin banyak orang yang menemukan panggilan spiritual yang membawa mereka memeluk Islam. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik makam ini? Mengapa temuan ini membuka jalan bagi dialog antaragama dan menjadi katalisator bagi kebangkitan spiritual di China? Saksikan bagaimana penemuan ini mengubah peta kepercayaan global dan mengguncang dunia. Apa yang ditemukan di bawah tembok besar bisa jadi lebih dari sekadar sebuah penemuan arkeologis. Ia mungkin adalah kunci untuk memahami asal-usul umat manusia dan makna sejati dari perdamaian antar bangsa. Musim gugur tahun 2024, sebuah tim arkeolog Cina dari Institut Riset Arkeologi Nasional memulai proyek restorasi di salah satu bagian terpencil dari tembok besar Cina, tepatnya di wilayah Provinsi Gansu, bagian barat yang jarang dikunjungi wisatawan. Tujuan awal mereka hanyalah dokumentasi struktur bawah tanah untuk kepentingan pelestarian budaya. Namun, yang mereka temukan jauh melampaui ekspektasi siapapun. Dengan bantuan teknologi pemindaian georadar generasi terbaru, para arkeolog mendeteksi anomali bawah tanah. Sebuah ruang masif yang terletak hampir 60 meter di bawah permukaan. Bentuknya tampak simetris, nyaris seperti ruang aula raksasa. Ada getaran aneh yang tidak bisa dijelaskan, gema halus yang kadang terdengar seperti bisikan jika seseorang berdiri cukup lama di atas titik tertentu. Pemindaian termal menunjukkan ada jalur-jalur yang mengarah lebih dalam, membentuk seperti jaring bawah tanah yang rumit. Pimpinan tim, Profesor Liang Wen, menyebut temuan ini sebagai anomali arkeologi terbesar dalam sejarah Tiongkok. Pemerintah pusat segera turun tangan, mengizinkan penggalian lebih lanjut dengan tingkat keamanan tinggi. Dalam beberapa hari, lokasi itu ditutup untuk umum. Hanya ilmuwan terpilih, ahli bahasa kuno, dan tim elit militer yang diperbolehkan berada di area tersebut. Beberapa penduduk desa sekitar mengaku bahwa nenek moyang mereka sering melarang bermain atau menggali di wilayah itu. Konon, terdengar suara dari dalam bumi saat malam-malam tertentu, dan tanah di sana disebut-sebut keramat. Tanpa disadari, gema dari perut bumi itu bukan hanya pertanda dari masa lampau, tapi juga awal dari sebuah perjalanan spiritual yang akan mengguncang dunia. Setelah berminggu-minggu menggali dengan hati-hati, tim akhirnya berhasil membuka sebuah celah batu besar yang menjadi pintu masuk lorong misterius. Udara dari dalamnya terasa berbeda. Dingin, kering, namun mengandung aroma yang tak dikenali, seolah udara itu telah terjebak selama ribuan tahun tanpa pernah bersentuhan dengan dunia luar. Lorong itu sempit di awal, namun semakin dalam mereka berjalan, semakin luas dan tinggi bentuknya. Dinding-dindingnya dipenuhi simbol dan ukiran aneh, sebagian menyerupai bentuk bulan sabit, bintang, dan pola geometris rumit yang kemudian menarik perhatian para ahli. Yang paling mengejutkan adalah penemuan peti batu di salah satu ruang bawah. Di dalamnya terdapat artefak dari emas, keramik, dan kain yang masih utuh, meski telah berusia sangat tua. Tapi yang paling menggetarkan hati adalah ditemukannya beberapa lembaran manuskrip yang tampak ditulis di atas kulit kayu atau daun yang mengering. Ketika disorot dengan lampu khusus, tulisan di manuskrip itu tampak bersinar samar. Bentuknya menyerupai huruf-huruf Arab awal, sebelum masa khat kufi.
Salah satu pakar bahasa kuno dari Iran yang diundang khusus ke lokasi berkata dengan suara gemetar, ini bukan sembarang aksara kuno. Ini mirip dengan bahasa yang digunakan oleh umat awal dalam peradaban Timur Tengah. Tapi, ini di Cina. Ini tidak masuk akal. Beberapa potongan kalimat yang berhasil diterjemahkan berbunyi, "Wahai anak-anak Adam, peliharalah amanat ini. Kau yang membuka lorong ini, dengarlah suara langit. Dalam rahim bumi ini, tersimpan saksi awal dari umat manusia. Lorong ini tidak hanya membawa mereka ke masa lalu, tapi juga menuju kepada asal-muasal spiritual manusia. Seolah pintu itu bukan hanya menuju ruang bawah tanah, tapi ke lembaran sejarah yang selama ini tersembunyi dari dunia. Dan ini baru permulaan." Ketika tim arkeolog Cina melangkah lebih dalam ke lorong yang baru ditemukan, rasa penasaran mereka semakin membuncah. Mereka mulai menemukan lebih banyak struktur yang tampaknya dirancang dengan tujuan tertentu. Semakin mereka menyusuri jalur sempit itu, semakin jelas bahwa mereka berada di sebuah tempat yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Dan kemudian, di ujung salah satu ruang yang lebih luas, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengesankan dan sekaligus menakutkan, sebuah makam besar yang terletak di tengah ruangan berbentuk segi empat. Makam itu bukan makam biasa. Peninggalan budaya ini jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada makam-makam yang mereka temukan sebelumnya. Peti batu besar itu dilapisi dengan ukiran rumit yang menggambarkan seorang perempuan yang sedang mengenakan pakaian panjang dan berhijab, dengan wajahnya yang hanya sebagian terlihat. Wajah itu dipahat dengan detail yang luar biasa, menunjukkan ekspresi tenang, tetapi ada sedikit kegetiran di matanya. Wajah ini mirip dengan ukiran wajah pada patung-patung kuno yang ditemukan di wilayah-wilayah Timur Tengah, namun dengan perbedaan mencolok dalam gaya artistik. Pahatannya menggambarkan seorang perempuan yang tampaknya sangat penting, dengan tangan terlipat di depan tubuh, seperti sedang berdoa atau berdiam diri dalam meditasi. Tidak hanya itu, di bagian bawah makam terdapat sebuah prasasti yang tampaknya memberikan petunjuk. Setelah beberapa hari usaha keras dari tim ahli bahasa, mereka berhasil menganalisis dan mengidentifikasi tulisan tersebut. Prasasti itu bertuliskan satu kata yang mengejutkan seluruh tim, Hawa. Ini tidak mungkin, ujar Profesor Liang Wen dengan suara bergetar. Ini bukan hanya sebuah makam biasa. Ini bisa jadi makam seorang perempuan yang sangat penting. Mungkin Siti Hawa, istri pertama Nabi Adam. Tapi bagaimana bisa makam ini ada di sini? Mereka melakukan serangkaian uji laboratorium terhadap makam dan artefak yang ditemukan di sekitarnya. Hasil analisis karbon mengungkapkan bahwa makam tersebut diperkirakan berasal dari sekitar 12.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Sebuah angka yang jauh lebih tua dari peradaban manusia yang tercatat dalam sejarah. Para ilmuwan yang terlibat dalam penggalian mulai menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang tidak hanya mengubah pemahaman mereka tentang sejarah manusia, tetapi juga memberikan petunjuk mengenai peradaban yang sangat tua yang terlupakan oleh sejarah mainstream. Namun, pertanyaan terbesar yang muncul adalah, apakah mungkin makam ini benar-benar milik Siti Hawa? Pakar arkeologi dan sejarah agama yang terlibat dalam penggalian mulai mencocokkan temuan ini dengan tulisan-tulisan kuno dari berbagai tradisi agama. Menurut beberapa teks Islam, Siti Hawa dipercaya sebagai istri pertama Nabi Adam dan dikisahkan bahwa dia hidup di bumi pada zaman manusia pertama. Namun, tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang tempat atau waktu kehidupannya. Pakar Islam yang ikut serta dalam tim ekspedisi, Dr. Ahmad Farhan, yang juga seorang ahli tafsir, berkata, dalam banyak hadis disebutkan bahwa Siti Hawa berasal dari tanah yang subur dan terpencil. Ini bisa jadi petunjuk bahwa makam ini berada di sebuah wilayah yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi, namun tidak pernah tercatat dalam sejarah kita. Sementara itu, para ahli sejarah dan antropologi mulai melihat hubungan antara penemuan ini dengan berbagai tradisi lisan yang berkembang di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, yang menyebutkan adanya hubungan antara peradaban purba dan Islam yang sangat erat, bahkan jauh sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Berita tentang penemuan
makam ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Para jurnalis dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong datang untuk meliput penemuan yang luar biasa ini. Di Cina sendiri, masyarakat mulai membicarakan temuan ini dengan penuh keheranan. Bahkan beberapa orang mengklaim bahwa penemuan ini adalah tanda yang lebih besar, sebuah simbol dari kebangkitan spiritual yang akan mengubah arah sejarah dunia. Namun, kontroversi pun mulai muncul. Beberapa kalangan mempertanyakan keabsahan hasil uji karbon, dan ada yang menuduh bahwa penemuan ini dibuat-buat untuk mengubah pemahaman sejarah atau untuk mendapatkan keuntungan politik dan agama. Di sisi lain, banyak pihak yang mendukung teori bahwa makam ini memang berasal dari zaman Nabi Adam dan bahwa ini adalah petunjuk bagi umat manusia untuk lebih mendalami akar spiritual mereka. Seiring berjalannya waktu, penduduk setempat di wilayah tersebut mulai berdatangan, merasa terhubung dengan tempat itu, dan beberapa di antara mereka mulai merasakan sebuah panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Banyak yang merasa seperti menemukan kembali akar spiritual mereka, dan beberapa dari mereka bahkan mengaku mendapatkan hidayah setelah berkunjung ke makam tersebut. Tak lama kemudian, para pengunjung juga mulai mengalir dari luar Cina. Dari seluruh dunia, umat Muslim yang ingin mengetahui lebih jauh tentang penemuan ini mulai berdatangan, berharap bisa merasakan kedamaian spiritual yang sama. Tapi, di balik kegembiraan ini, ada satu pertanyaan yang tetap menggantung di udara. Apakah ini benar-benar makam Siti Hawa? Dan jika iya, apa makna lebih dalam yang tersembunyi di balik penemuan ini bagi umat manusia dan peradaban kita? Di luar harapan tim arkeolog, penemuan makam besar di bawah tembok besar Cina ternyata hanya sebagian kecil dari apa yang tersembunyi di bawah permukaan bumi. Selama beberapa bulan setelah penemuan makam Siti Hawa, tim ekspedisi semakin mendalami reruntuhan yang ditemukan di sekitar makam tersebut. Pada awalnya, mereka mengira hanya akan menemukan lebih banyak artefak dan struktur batu, namun apa yang mereka temukan jauh lebih mengesankan. Sebuah kota besar yang tenggelam dalam waktu dan terlupakan oleh sejarah. Di salah satu sisi makam, tepatnya di bawah tumpukan tanah yang telah mengendap selama ribuan tahun, para arkeolog mulai menemukan jejak-jejak peradaban yang terjaga dengan sangat baik, rumah-rumah batu dengan dinding yang masih kokoh berdiri, meskipun tertutup lapisan tanah yang dalam. Tiap bangunan memiliki struktur yang mirip, menunjukkan adanya perencanaan kota yang terorganisir dan sangat maju untuk zaman itu. Ukurannya jauh lebih besar dari desa atau kota pada masa purba yang pernah ditemukan di kawasan Asia Timur. Salah satu temuan paling mengejutkan adalah adanya sistem irigasi yang sangat canggih untuk ukuran zaman purba. Di beberapa tempat, saluran air yang terbuat dari batu dan tanah yang dilapisi keramik tampak sangat terawat. Sistem tersebut memungkinkan distribusi air yang efisien ke seluruh kota, bahkan melintasi area yang jauh dari sumber air utama. Sistem irigasi ini menunjukkan tingkat pengetahuan teknis yang luar biasa dalam pengelolaan sumber daya alam. Beberapa ahli yang meneliti temuan ini menduga bahwa kota tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pertanian yang maju, memungkinkan penduduknya untuk hidup dalam jumlah besar meskipun berada di daerah yang dulunya terisolasi. Setiap kali sebuah saluran air ditemukan, para ilmuwan akan mengukur kedalaman dan lebar saluran tersebut, serta mencatat bagaimana sistem air tersebut melintasi berbagai bagian kota. Ini sangat maju untuk zaman ini, kata Dr. Li Zhao, seorang arkeolog utama di proyek ini. Sistem irigasi ini bukan hanya sebuah inovasi, tetapi juga menunjukkan betapa maju dan berkembangnya peradaban ini jauh sebelum sejarah yang kita kenal. Selain itu, di banyak tempat ditemukan sisa-sisa tanaman dan biji-bijian yang tampaknya telah dibudidayakan dengan teknik pertanian yang sangat efisien. Ini menguatkan dugaan bahwa kota ini adalah pusat agrikultur yang sangat penting, yang memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Rumah-rumah batu yang ditemukan di sekitar kota ini menambah keunikan temuan tersebut. Berbeda dengan rumah-rumah yang biasa ditemukan di situs arkeologi lainnya, rumah-rumah di kota ini dibangun dengan batu besar yang disusun rapi, mirip dengan teknik bangunan piramida Mesir atau bangunan megalitikum di Eropa. Namun, yang membedakan rumah-rumah di kota ini adalah ukuran dan kekokohannya. Beberapa rumah bahkan memiliki 2 atau 3 lantai,
dengan ruang yang cukup besar untuk menampung banyak orang. Setiap rumah dilengkapi dengan dapur batu dan ruang penyimpanan yang diduga digunakan untuk menyimpan makanan dan hasil pertanian. Di beberapa rumah ditemukan alat-alat seperti gerabah, perhiasan batu, serta alat musik purba yang menunjukkan adanya kehidupan sosial dan budaya yang berkembang pesat. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah adanya tempat ibadah yang ditemukan di pusat kota. Tempat ibadah ini terletak di sebuah area yang lebih tinggi, dikelilingi oleh beberapa bangunan besar yang sepertinya digunakan untuk kegiatan keagamaan atau ritual. Beberapa patung dan ukiran yang ditemukan di sekitar tempat ibadah menunjukkan adanya keyakinan agama yang sangat kuat di kalangan penduduk kota tersebut. Ukiran tersebut menggambarkan figur manusia yang sedang berdoa atau menyembah sesuatu yang tampaknya merupakan simbol langit atau kekuatan alam. Patung-patung yang ditemukan di situs ini sangat berbeda dari yang ditemukan di wilayah lainnya. Banyak dari patung tersebut menggambarkan figur manusia yang mengenakan jubah panjang, dengan tangan terangkat ke atas seolah sedang berdoa atau memohon. Beberapa patung juga menunjukkan figur hewan dengan bentuk yang sangat detail, yang kemungkinan besar merupakan bagian dari sistem kepercayaan yang melibatkan alam dan makhluk hidup. Namun, yang paling menarik perhatian adalah simbol-simbol yang ditemukan di berbagai tempat di kota tersebut. Di banyak bangunan, terutama di dekat tempat ibadah, ditemukan simbol-simbol berbentuk lingkaran dan segitiga yang menyerupai pola geometris yang sering ditemukan dalam tradisi agama-agama kuno. Beberapa ahli sejarah agama bahkan mengatakan bahwa pola ini mirip dengan simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi awal Islam, yang menggambarkan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Beberapa simbol lain menunjukkan gambar yang menyerupai pohon atau tanaman, yang menandakan adanya penghormatan terhadap alam dan siklus kehidupan. Ini sangat menarik karena simbol-simbol ini seolah-olah menghubungkan budaya ini dengan ajaran spiritual yang kita kenal dalam banyak agama kuno, termasuk Islam, ujar Dr. Ali Jibril, seorang ahli sejarah agama yang diundang untuk meneliti lebih lanjut. Kota yang ditemukan di bawah tembok besar Cina ini bukan hanya sebuah penemuan arkeologi biasa, tetapi sebuah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah manusia. Kota ini diperkirakan berusia lebih dari 10.000 tahun, jauh lebih tua dari peradaban yang tercatat dalam sejarah resmi. Dengan sistem irigasi yang canggih, rumah-rumah batu yang kokoh, dan tempat ibadah yang penuh simbol keagamaan, kota ini menunjukkan bahwa manusia pada masa itu sudah memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang sangat berkembang. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa kota ini tampaknya pernah memiliki hubungan dengan kebudayaan yang lebih luas, mungkin bahkan dengan kebudayaan yang jauh di luar Asia Timur. Beberapa ahli menduga bahwa kota ini mungkin merupakan bagian dari jaringan perdagangan atau pertukaran budaya yang melibatkan peradaban-peradaban kuno lainnya, seperti Mesir atau Sumeria. Kota ini, yang selama ribuan tahun terlupakan dan terkubur di bawah tanah, akhirnya mengungkapkan misterinya kepada dunia. Penemuan ini bukan hanya memperkaya pengetahuan arkeologi kita, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peradaban awal umat manusia, peradaban yang sangat maju, spiritual, dan memiliki hubungan yang erat dengan alam. Penemuan kota yang terlupakan dan makam yang mungkin milik Siti Hawa ini telah mengguncang dunia. Para ilmuwan, sejarawan, dan pakar arkeologi yang terlibat dalam proyek ini kebingungan, mencoba memahami dan menjelaskan temuan-temuan yang tidak hanya bertentangan dengan sejarah yang telah tercatat, tetapi juga menyentuh ranah kepercayaan dan keyakinan spiritual. Bagaimana mungkin sebuah kota purba, dengan sistem irigasi yang sangat maju, rumah-rumah batu kokoh, dan tempat ibadah yang kaya dengan simbol keagamaan, bisa ada jauh sebelum sejarah yang kita kenal? Pemerintah Cina, yang pada awalnya hanya menganggap penggalian ini sebagai bagian dari pelestarian budaya, kini terjebak dalam dilema besar. Penemuan ini tidak hanya berpotensi mengubah pemahaman sejarah mereka, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang agama, terutama Islam. Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk mengundang pakar sejarah agama, arkeolog Muslim, dan ulama dari berbagai negara untuk membantu menafsirkan penemuan ini. Kehadiran ulama dalam proyek ini menjadi krusial, terutama dalam menjelaskan kaitan penemuan ini dengan ajaran Islam.
Sejumlah ulama terkemuka dari Indonesia, Mesir, Turki, dan Arab Saudi diundang untuk memberikan pandangan mereka. Dr. Ahmad Farhan, seorang ulama asal Indonesia, menjadi salah satu yang pertama tiba di lokasi. Setelah melakukan kajian lebih mendalam, Dr. Ahmad Farhan berkata, "Apa yang kita temukan di sini adalah bukti bahwa Islam, atau lebih tepatnya ajaran yang disampaikan oleh para nabi, telah ada jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hanya sebuah penemuan arkeologis, tetapi juga sebuah penemuan spiritual yang menghubungkan umat manusia dengan ajaran-ajaran yang sangat mendalam. Namun, meskipun para ulama sangat menghargai temuan ini, mereka juga berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Mereka mengingatkan bahwa dalam Islam tidak ada kewajiban untuk menentukan dengan pasti lokasi atau waktu dari kejadian-kejadian yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Sebaliknya, mereka melihat penemuan ini sebagai sebuah pengingat bagi umat manusia untuk lebih mendalami akar spiritual mereka, dan untuk mengakui bahwa semua manusia berasal dari satu asal, Nabi Adam dan Siti Hawa. Di sisi lain, para ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini merasa kesulitan untuk menjelaskan temuan ini dalam kerangka ilmiah yang ada. Banyak dari mereka yang merasa bahwa temuan ini sangat luar biasa hingga sulit untuk diterima begitu saja. Sejarawan Barat yang diundang untuk meneliti temuan ini juga merasa kebingungan. Setelah berbulan-bulan penggalian yang membawa tim arkeolog Cina lebih dalam ke dalam rahasia masa lalu yang tersembunyi di bawah tembok besar, sebuah gelombang baru muncul, kali ini datang dari dunia spiritual. Penemuan makam yang dianggap sebagai makam Siti Hawa, istri Nabi Adam, memicu kegemparan di dunia Islam, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim terbesar, seperti Indonesia, Arab Saudi, Turki, dan Mesir. Ulama dari berbagai belahan dunia mulai berbondong-bondong mengunjungi situs tersebut, ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri bukti yang bisa mengubah seluruh pemahaman tentang sejarah umat manusia. Kedatangan mereka ke situs ini bukan hanya untuk melakukan studi arkeologis, tetapi juga untuk menafsirkan temuan tersebut dari perspektif keagamaan. Penemuan ini, lebih dari sekadar temuan sejarah, memiliki dimensi spiritual yang mendalam, terutama terkait dengan kepercayaan dalam ajaran Islam mengenai Nabi Adam, Siti Hawa, dan awal mula umat manusia. Salah satu ulama yang paling berperan dalam memberikan perspektif keagamaan terhadap temuan ini adalah Dr. Ahmad Farhan, seorang ulama terkenal asal Indonesia. Dr. Farhan dikenal dengan karya-karyanya dalam tafsir dan sejarah Islam, dan ia adalah salah satu yang pertama kali memberi perhatian serius terhadap penemuan ini. Dalam pandangannya, penemuan makam ini tidak hanya membuktikan bahwa Islam memiliki akar yang jauh lebih tua dari yang selama ini dipahami, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan yang lebih kuat antara sejarah umat manusia dan wahyu ilahi yang diturunkan sejak zaman Nabi Adam. Dr. Farhan mengaitkan temuan makam Siti Hawa ini dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang hidup di bumi sebagai pasangan pertama umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah 230, Allah berfirman, "Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikannya khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat ini, menurut Dr. Farhan, menggambarkan saat-saat pertama penciptaan manusia, dengan Nabi Adam sebagai khalifah pertama di bumi. Dr. Farhan menduga bahwa makam yang ditemukan ini mungkin merupakan tempat peristirahatan pertama dari seorang wanita yang menjadi pasangan hidup Adam, yang menurut tradisi Islam adalah Siti Hawa. Jika kita melihat kisah-kisah dari berbagai kitab suci dan tradisi lisan, kita bisa melihat bahwa Siti Hawa berperan penting dalam kelahiran umat manusia. Penemuan makam ini menunjukkan hubungan yang lebih dalam antara keimanan kita dengan sejarah manusia yang belum sepenuhnya terungkap, ujar Dr. Farhan dengan penuh keyakinan. Menurut Dr. Farhan, meskipun banyak ulama dan sejarawan lainnya meragukan kebenaran penemuan ini,
Ia merasa bahwa ini bisa menjadi tanda kebesaran Tuhan yang memperlihatkan kembali bukti-bukti awal dari kehidupan umat manusia yang sebenarnya. Siti Hawa, sebagai ibu dari umat manusia, diingatkan kembali dalam sejarah sebagai sosok yang sangat penting, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Ketika berita tentang penemuan ini sampai di Arab Saudi, para ulama di kerajaan tersebut mulai membahasnya dengan sangat serius. Syekh Abdullah Al-Jabari, seorang ulama besar dari Universitas Islam Madinah, adalah salah satu yang datang untuk meneliti penemuan ini. Syekh Al-Jabari mengungkapkan keyakinannya bahwa makam ini memang dapat berhubungan dengan Siti Hawa, sebagaimana yang digambarkan dalam banyak hadis. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hawa adalah ibu dari seluruh umat manusia." Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari beliau setelah ibu dan ayahnya. Syekh Al-Jabari menyatakan bahwa keyakinan ini diperkuat oleh banyak referensi dalam kitab-kitab sejarah Islam yang menjelaskan perjalanan hidup Siti Hawa setelah turunnya beliau bersama Nabi Adam ke bumi. Dalam pandangan Syekh Al-Jabari, penemuan makam ini dapat menguatkan pemahaman umat Islam tentang asal-muasal umat manusia dan hubungan mereka dengan sejarah nabi-nabi sebelumnya. Jika ini memang makam Siti Hawa, maka ini adalah bukti nyata bahwa Islam, sebagai agama yang diturunkan oleh Allah, sudah ada jauh sebelum masa kenabian Muhammad SAW. Ini bukan hanya menunjukkan hubungan langsung antara umat Islam dengan sejarah mereka, tetapi juga memperlihatkan bahwa ajaran-ajaran Islam memiliki akar yang lebih dalam daripada yang kita bayangkan, kata Syekh Al-Jabari. Syekh Al-Jabari dan para ulama lainnya merasa bahwa penemuan ini menjadi saksi hidup bagi perjalanan panjang umat manusia dalam mengenali Tuhan dan wahyunya. Sebagai bagian dari umat yang menerima wahyu terakhir melalui Nabi Muhammad SAW, mereka merasa terhubung dengan sejarah yang lebih panjang dan dalam. Di sisi lain, para ulama dari Turki dan Mesir juga menyambut penemuan ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Profesor Dr. Hasan Eren, seorang ahli sejarah Islam dan ulama asal Turki, memberikan penilaian bahwa temuan makam ini kemungkinan besar mengindikasikan keberadaan peradaban yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan agama-agama besar, termasuk Islam. Sebagaimana diketahui, banyak di antara pemeluk agama-agama besar memiliki tradisi dan kisah serupa tentang penciptaan umat manusia yang juga terkandung dalam Islam. Sementara itu, Dr. Tarek El-Sayed, seorang ulama dan sejarawan Islam dari Mesir, menyatakan bahwa temuan ini membuka babak baru dalam memahami pengaruh Islam terhadap sejarah umat manusia. Menurutnya, penemuan makam Siti Hawa, jika terbukti benar, tidak hanya akan memperkuat posisi Islam dalam sejarah dunia, tetapi juga bisa membuka dialog lebih lanjut tentang pengaruh spiritual yang diberikan oleh ajaran Islam pada peradaban kuno. Apa yang ditemukan di sini adalah lebih dari sekadar peninggalan sejarah. Ini adalah bukti adanya keterkaitan yang mendalam antara peradaban manusia dan wahyu yang telah diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Tentu saja, ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh Islam sudah hadir jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ujar Dr. El-Sayed dengan penuh keyakinan. Keberadaan makam yang diyakini sebagai makam Siti Hawa tidak hanya menyentuh para ilmuwan, tetapi juga menggugah hati umat Islam di seluruh dunia. Banyak yang merasa bahwa penemuan ini adalah sebuah petunjuk dari Tuhan untuk lebih mendalami ajaran-ajarannya, dan bahwa setiap langkah umat manusia, sejak Nabi Adam dan Siti Hawa, telah diatur dengan penuh hikmah. Perasaan kebersamaan dan kedalaman spiritual yang muncul dari penemuan ini mulai meresap ke dalam hati masyarakat. Sebuah pengakuan bahwa sejarah umat manusia dalam segala keragaman budaya dan agama, terikat pada satu titik yang sama, yaitu penciptaan pertama di bumi yang dimulai dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Seiring waktu, penemuan ini bukan hanya memperkaya pengetahuan sejarah, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual yang mendalam antara umat Islam dan warisan spiritual mereka yang tak ternilai harganya. Penemuan makam Siti Hawa yang diyakini sebagai makam istri Nabi Adam bukan hanya menantang sejarah arkeologis, tetapi
juga memicu perdebatan panjang tentang hubungan antara Islam dan Cina, sebuah hubungan yang seringkali terlupakan dalam catatan sejarah. Meskipun sebagian besar sejarah Islam di Cina dikenal dimulai pada masa dinasti Tang, sebenarnya ada jejak-jejak awal yang menunjukkan bahwa Islam telah hadir jauh lebih awal, bahkan sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Seiring dengan penemuan situs yang mengguncang dunia ini, pertanyaan pun muncul. Adakah hubungan antara peradaban kuno yang ditemukan di bawah tembok besar dengan masuknya Islam ke tanah Cina? Apakah mungkin bahwa ajaran Islam sudah hadir sejak zaman Nabi Adam dan Siti Hawa? Atau apakah mungkin ada bukti yang menunjukkan kontak awal antara umat Islam dan peradaban Cina jauh lebih awal dari yang kita ketahui? Sebagai salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh di dunia, Cina memiliki sejarah panjang dalam berinteraksi dengan berbagai kebudayaan dan agama. Meskipun banyak orang menganggap bahwa Islam pertama kali masuk ke Cina pada abad ke-7 melalui pedagang Arab, terutama pada masa dinasti Tang, beberapa bukti sejarah menunjukkan bahwa ada kemungkinan lebih besar bahwa Islam telah mencapai Cina jauh lebih awal. Salah satu bukti paling menarik terkait dengan hal ini adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai salah seorang jenderal Islam pertama yang menyebarkan ajaran Islam ke luar Jazirah Arab. Menurut beberapa riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang dikirim untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah yang jauh. Terdapat laporan yang menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sempat singgah di Cina pada masa dinasti Tang, sekitar tahun 691 M. Namun, beberapa versi sejarah dan catatan kuno menggambarkan bahwa pengaruh Islam di Cina dimulai lebih awal dan bisa saja dimulai pada masa yang jauh lebih dekat dengan periode hidup Nabi Muhammad SAW. Beberapa manuskrip kuno yang ditemukan di wilayah Xinjiang, sebuah provinsi yang terletak di barat Laut Cina dan memiliki sejarah panjang dalam interaksi antara peradaban Timur Tengah dan Cina, menunjukkan adanya pengaruh Islam yang kuat pada abad ke-7 bersamaan dengan kedatangan pedagang dari Arab. Namun, beberapa riwayat mengatakan bahwa, meskipun Islam masuk ke Cina melalui jalur perdagangan dan penjajahan, ajaran tersebut sudah memiliki pengaruh sejak zaman yang lebih tua, bahkan sebelum kedatangan Islam sebagai agama resmi. Para sejarawan Islam yang mendalami sejarah Cina kuno meyakini bahwa kehadiran Islam lebih awal adalah sesuatu yang layak untuk dipertimbangkan, mengingat hubungan erat antara wilayah Timur Tengah dan kawasan Asia Tengah pada abad-abad sebelumnya. Satu aspek yang paling menarik dalam penemuan terbaru ini adalah kemunculan sejumlah artefak yang dapat menghubungkan peradaban Cina kuno dengan ajaran Islam. Di antara artefak yang ditemukan di kota kuno di bawah tembok besar Cina, terdapat beberapa benda yang mencurigakan. Di beberapa bagian reruntuhan, tim arkeolog menemukan beberapa tulisan yang menyerupai aksara Arab kuno, yang pada masa itu digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Beberapa ahli tafsir dan sejarawan sejarah Islam yang datang untuk meneliti temuan ini pun mulai melihat kaitannya dengan pengetahuan agama yang mereka kenal. Pada salah satu dinding rumah batu yang ditemukan, terdapat ukiran yang mirip dengan kaligrafi Arab. Menurut Dr. Ali Jibril, seorang ahli sejarah Islam asal Indonesia yang terlibat dalam penelitiannya, ukiran tersebut menunjukkan kata-kata yang berkaitan dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Meskipun tulisannya masih sangat primitif. Ini adalah bukti pertama yang menunjukkan adanya kontak antara peradaban Islam dan Cina pada masa purba. Di samping artefak dan tulisan yang ditemukan di sekitar makam, yang paling mencolok adalah adanya satu inskripsi yang merujuk pada tokoh besar dalam sejarah Islam. Beberapa para ulama yang terlibat dalam penelitian ini mulai menduga bahwa makam yang ditemukan di bawah tembok besar ini bisa jadi adalah makam seorang tokoh penting dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW atau bahkan seorang pendakwah awal yang dikenal dengan nama Abu Sufyan atau Sa'ad bin Abi Waqqas yang memiliki perjalanan panjang menyebarkan Islam di luar Jazirah Arab. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas setelah berhasil memimpin pasukan Islam di Persia, kemudian bergerak menuju Cina untuk melanjutkan misi dakwah. Ada kemungkinan bahwa selama perjalanan panjangnya menuju timur, Sa'ad bin Abi Waqqas singgah di beberapa wilayah yang sekarang dikenal dengan nama China,
dan menyebarkan ajaran Islam di kawasan tersebut. Meskipun tidak ada catatan pasti yang menunjukkan kehadirannya, sebagian ulama dan peneliti meyakini bahwa keberadaan makam ini bisa jadi menjadi jejak pertama ajaran Islam di Cina. Selain penemuan artefak yang menunjukkan kemungkinan kuat adanya Islam di Cina kuno, ada juga bukti-bukti dalam budaya lokal yang menunjukkan bahwa ajaran Islam mungkin sudah mulai diperkenalkan jauh sebelum masa dinasti Tang. Misalnya, beberapa kebiasaan dalam masyarakat Cina kuno, seperti praktik pemotongan daging halal dan upacara yang menyerupai ibadah haji, menunjukkan pengaruh ajaran Islam yang mungkin berasal dari masa-masa awal peradaban tersebut. Sebagian besar sejarawan Islam setuju bahwa ajaran Islam menyebar ke Cina pada abad ke-7 melalui pedagang Arab yang datang melalui jalur sutra. Namun, beberapa pengamat modern berpendapat bahwa hubungan antara kedua peradaban ini bisa jadi sudah dimulai jauh lebih awal, bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalam pandangan ini, perjalanan dakwah Islam mungkin tidak hanya terbatas pada wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan, tetapi juga meluas ke wilayah Cina yang jauh, bahkan sebelum catatan sejarah resmi mencatatnya. Penemuan artefak yang mengarah pada awal mula masuknya Islam ke Cina ini menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan masa dinasti Tang, yang berkuasa pada abad ke-7. Dinasti Tang dikenal karena keterbukaannya terhadap perdagangan dan hubungan internasional. Pedagang-pedagang dari Timur Tengah, yang sebagian besar beragama Islam, datang ke Cina melalui jalur perdagangan yang menghubungkan kedua dunia ini. Mereka membawa serta bukan hanya barang dagangan, tetapi juga ideologi dan agama mereka. Meskipun demikian, penemuan makam Siti Hawa dan kota kuno yang lebih tua ini menggugah pemikiran baru bahwa Islam bisa jadi sudah mengenal kawasan ini jauh, sebelum dinasti Tang. Sejarah Islam di Cina pun tidak hanya dimulai dari dinasti ini, melainkan memiliki akar yang lebih dalam, yang mungkin berhubungan dengan zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jejak-jejak Islam di Cina kuno memberikan gambaran baru tentang penyebaran agama ini di Asia Timur. Meskipun sebagian besar bukti sejarah mengindikasikan bahwa Islam pertama kali masuk ke Cina pada abad ke-7, penemuan artefak dan makam yang diduga milik Siti Hawa dan potongan-potongan sejarah yang mengarah ke sahabat Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa hubungan Islam dengan Cina bisa jadi lebih tua dari yang dibayangkan banyak orang. Penemuan ini membuka pintu bagi para sejarawan dan ulama untuk lebih mendalami akar sejarah dan spiritualitas Islam, sekaligus menunjukkan bahwa Islam sebagai sebuah ajaran memiliki jejak yang sangat panjang di berbagai penjuru dunia. Sejarah ini akan terus diungkap seiring dengan penelitian lebih lanjut yang akan memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara Islam dan peradaban Cina kuno. Penemuan makam yang diyakini sebagai makam Siti Hawa, istri Nabi Adam, yang ditemukan di bawah tembok besar Cina tidak hanya mengguncang dunia arkeologi, tetapi juga menarik perhatian media internasional dan kalangan akademik serta religius di seluruh dunia. Berita ini tersebar dengan cepat melalui berbagai saluran media, dari televisi internasional hingga platform berita daring, membuatnya menjadi topik yang dibicarakan di seluruh dunia. Setiap hari, dunia disuguhi laporan dan opini yang terus berkembang mengenai arti penting temuan ini, mengguncang tatanan pemikiran tentang sejarah umat manusia, agama, dan asal-usul peradaban. Dunia akademik yang seringkali memisahkan antara fakta sejarah dan kepercayaan spiritual, kini harus menghadapi kenyataan bahwa temuan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Para sejarawan, arkeolog, dan ahli agama dari berbagai belahan dunia mulai berkumpul untuk mengeksplorasi lebih dalam makna dari penemuan ini, yang kini dipertanyakan oleh banyak pihak sebagai bukti sejarah yang menantang teori-teori yang selama ini dipegang teguh. Banyak dari mereka yang terkejut melihat adanya kemungkinan bahwa Islam, agama yang dianggap datang lebih baru, mungkin memiliki jejak-jejak yang lebih tua dan lebih mendalam dalam sejarah manusia daripada yang selama ini dipahami. Pakar-pakar sejarah dan arkeologi di seluruh dunia mulai menganalisis penemuan ini dengan lebih serius. Beberapa ilmuwan dari Universitas Oxford, Harvard, dan Cambridge segera memulai penelitian mereka sendiri. Penemuan makam yang berusia ribuan tahun, lengkap dengan artefak yang mengarah pada simbol-simbol Islam, menciptakan kebingungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia akademik. Banyak yang mempertanyakan,
Apakah ini adalah bukti bahwa agama-agama besar sudah ada jauh sebelum catatan sejarah yang sudah diterima selama ini? Bagaimana mungkin sebuah peradaban di Cina kuno yang jauh dari dunia Arab bisa memiliki simbol-simbol Islam yang diketahui baru berkembang jauh setelah Nabi Muhammad SAW? Beberapa ilmuwan skeptis menganggap penemuan ini sebagai kebetulan atau bahkan interpretasi yang salah dari artefak yang ada, namun mereka tak dapat menyangkal kenyataan bahwa terdapat berbagai bukti yang tampaknya sulit dijelaskan tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya hubungan lebih awal antara Islam dan Cina. Penemuan ini menyebabkan beragam teori bermunculan, mulai dari teori konspirasi hingga penjelasan yang lebih ilmiah tentang kemungkinan adanya perjalanan awal umat Muslim atau bahkan pengaruh budaya Arab yang lebih tua dari yang sebelumnya tercatat. Bagi banyak umat Islam, penemuan makam ini merupakan sebuah tanda dari Allah yang tak terduga. Bukan hanya karena kaitannya dengan Siti Hawa, ibu dari umat manusia, tetapi juga karena temuan ini menyuguhkan konfirmasi akan kebenaran ajaran Islam. Ulama-ulama terkemuka dari berbagai belahan dunia menyatakan bahwa temuan ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam memiliki akar yang lebih dalam, jauh lebih tua daripada yang selama ini dipahami oleh banyak orang. Mereka menganggap bahwa penemuan makam ini adalah bukti bahwa Islam hadir di bumi jauh sebelum peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam sejarah konvensional. Banyak media Muslim, baik di dunia Arab, Asia Tenggara, maupun Eropa, dengan cepat melaporkan penemuan ini sebagai momen sejarah yang tak ternilai. Mereka mengaitkan penemuan ini dengan banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kepercayaan yang selama ini hanya dimiliki oleh umat Muslim kini mendapatkan perhatian internasional dengan banyak pihak yang mulai melihatnya dengan perspektif yang lebih terbuka. Namun, reaksi dari dunia barat sedikit lebih beragam. Media-media di Eropa dan Amerika cenderung lebih skeptis dan seringkali melaporkan penemuan ini dengan nada yang lebih hati-hati. Beberapa jurnalis mempertanyakan keabsahan temuan tersebut dan menyoroti kurangnya bukti yang mendalam untuk mendukung klaim bahwa makam tersebut benar-benar milik Siti Hawa. Sebagian besar mereka lebih memilih untuk melaporkan fakta-fakta yang terkonfirmasi dan tidak berani untuk menyimpulkan bahwa temuan ini dapat mengubah pemahaman yang telah lama dipegang oleh sejarah akademik dan budaya mereka. Namun demikian, beberapa jurnalis dan penulis dari media barat yang memiliki ketertarikan khusus terhadap sejarah agama dan studi peradaban dunia mulai mengakui bahwa penemuan ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami interaksi antara berbagai budaya dan agama di masa lampau, serta dampaknya terhadap sejarah manusia. Meskipun mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menyatakan pendapat mereka, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa temuan ini akan mengubah banyak asumsi yang selama ini mereka pegang. Gemuruh media sosial semakin menambah panasnya perdebatan tentang penemuan ini. Hashtag seperti Yonder Makam Siti Hawa dan Yana Penemuan Tembok Besar menjadi tren di platform-platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Warga dunia dari berbagai negara mulai berbagi pandangan mereka tentang temuan ini, dengan banyak dari mereka menunjukkan rasa kagum dan bahkan kebanggaan akan penemuan yang mengundang perhatian internasional ini. Di sisi lain, ada juga yang meragukan keabsahan penemuan ini dan mengkritik klaim yang belum sepenuhnya dibuktikan. Namun, di balik gemuruh tersebut, satu hal yang jelas, penemuan ini tidak hanya mengubah cara orang memandang sejarah, tetapi juga memberikan peluang untuk memulai dialog lintas agama dan budaya yang lebih luas. Beberapa tokoh agama, intelektual, dan pemimpin komunitas mulai menyerukan agar masyarakat dunia lebih terbuka terhadap pandangan-pandangan baru yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan asal-usul umat manusia. Setelah berbulan-bulan, penelitian dan penggalian yang mendalam, sesuatu yang lebih ajaib terjadi di sekitar situs makam Siti Hawa di bawah tembok besar Cina. Warga lokal yang awalnya skeptis tentang makna dari penemuan ini, mulai menunjukkan minat yang lebih besar. Bahkan beberapa di antaranya mulai merasakan kehadiran spiritual yang aneh dan mengesankan. Beberapa relawan yang terlibat dalam tim penggalian melaporkan pengalaman-pengalaman mistis yang tak dapat mereka jelaskan dengan akal sehat. Pada awalnya, banyak warga Cina, terutama mereka yang tinggal di sekitar situs penggalian, memandang penemuan ini dengan skeptisisme. Bagi sebagian besar mereka,
Pemahaman terhadap agama Islam dan kaitannya dengan tanah mereka mungkin terasa jauh dan asing. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya perhatian dari berbagai kalangan internasional, ada perubahan yang mulai terasa. Warga lokal yang semula ragu mulai datang ke situs makam ini, tertarik oleh gemuruh media yang menyelimuti kota mereka. Beberapa dari mereka datang hanya untuk melihat bukti fisik dari penemuan tersebut, namun beberapa di antara mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Beberapa relawan yang bekerja di situs tersebut mulai menceritakan pengalaman pribadi mereka yang luar biasa. Salah satu relawan, Li Wei, seorang pria muda berusia 28 tahun, yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, mengaku mengalami serangkaian mimpi yang sangat mendalam dan penuh makna saat bekerja di situs penggalian. Dalam mimpinya, Li Wei merasa seolah-olah ia sedang berbicara dengan seorang wanita yang mengenakan hijab, yang ia yakini adalah Siti Hawa. Mimpi itu membuatnya merasa damai dan penuh kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Saya merasa seolah-olah saya mendapat petunjuk dari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya merasa hati saya tergerak untuk lebih memahami agama ini, kata Li Wei dengan mata berbinar. Sejak saat itu, ia mulai mempelajari lebih dalam tentang Islam, berusaha mencari tahu lebih banyak melalui buku-buku dan ceramah-ceramah yang bisa ia akses. Pengalaman serupa juga dialami oleh beberapa relawan lainnya, yang mengaku mendapat hidayah dan menemukan kedamaian dalam diri mereka setelah berinteraksi dengan situs makam tersebut. Banyak dari mereka yang merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penemuan arkeologis, sesuatu yang lebih spiritual, dan memanggil mereka untuk membuka hati mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Perasaan ini juga dirasakan oleh beberapa pemimpin agama setempat, yang mulai mendalami kemungkinan bahwa situs ini memang bukan sekadar sebuah makam purba, tetapi juga sebuah tempat yang menyimpan rahasia spiritual yang mendalam. Mereka mulai memandang penemuan ini bukan hanya sebagai penemuan sejarah, tetapi juga sebagai cahaya baru yang menerangi jalan bagi mereka yang mencari kedamaian spiritual. Dengan penemuan ini, banyak yang mulai memperhatikan bahwa Islam bisa jadi bukan hanya agama yang datang setelah Nabi Muhammad SAW, tetapi agama yang memiliki jejak yang lebih tua dalam sejarah umat manusia, dan bahwa setiap orang, tidak peduli latar belakang atau agamanya, bisa merasakan keberkahan dan cahaya yang datang dari penemuan ini. Peningkatan jumlah mu'alaf di Cina pasca penemuan makam Siti Hawa telah menjadi fenomena yang tak terelakkan. Di negara yang secara resmi beraliran komunis dan memiliki kebijakan pembatasan terhadap kebebasan beragama, perkembangan ini sangat mencolok dan menarik perhatian internasional. Seiring dengan terus berkembangnya arus konversi agama yang mendalam di kalangan warga lokal, masjid-masjid di berbagai kota besar di Cina mulai dipenuhi oleh orang-orang yang baru memeluk Islam, yang dipimpin oleh para imam dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Turki, dan Mesir. Kehadiran mereka menjadi semakin penting dalam memberi bimbingan dan pemahaman tentang ajaran agama yang mereka peluk, sekaligus memberikan arahan spiritual dalam masa-masa penuh gejolak ini. Penemuan yang menggemparkan dunia ini tidak hanya mempengaruhi para ilmuwan, tetapi juga masyarakat biasa yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan erat dengan Islam. Bahkan di tengah masyarakat Cina yang mayoritas beragama Buddha atau Taoisme, mu'alaf baru mulai bermunculan dalam jumlah yang mengkhawatirkan pihak-pihak tertentu di pemerintahan. Salah satu fenomena terbesar adalah ketertarikan yang mendalam terhadap nilai-nilai spiritual dan kedamaian yang ditemukan dalam ajaran Islam. Bagi banyak orang, penemuan makam Siti Hawa membuka jalan bagi mereka untuk lebih mendalami ajaran agama yang sangat menginspirasi dan menggugah hati. Sebelumnya, agama Islam di Cina hanya diidentifikasi dengan komunitas kecil yang sebagian besar terpusat di wilayah Xinjiang dan beberapa kota besar seperti Xi'an. Islam di Cina seringkali dipandang sebagai agama asing yang hanya dianut oleh kelompok etnis minoritas, seperti Uighur dan Hui. Namun, dengan penemuan makam yang bersejarah ini, pemahaman masyarakat terhadap Islam berubah drastis. Mereka mulai mempertanyakan asal-usul agama mereka,
dan banyak yang merasa tertarik untuk memeluk Islam setelah mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sejarah agama ini yang ternyata memiliki hubungan dengan budaya dan sejarah lokal yang lebih dalam. Penemuan makam ini seakan menjadi titik balik dalam pemahaman mereka tentang peradaban manusia dan asal-usul ajaran agama. Di beberapa kota, masyarakat yang semula tidak terpapar agama Islam mulai berbondong-bondong mengunjungi masjid-masjid yang sebelumnya sepi pengunjung. Seiring dengan meningkatnya jumlah mu'alaf, banyak masjid yang dipenuhi oleh warga lokal yang datang untuk mempelajari lebih lanjut tentang Al-Quran, sholat, dan ajaran Islam yang lainnya. Bahkan beberapa masjid yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, kini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya yang menarik minat ribuan orang dari berbagai latar belakang. Di Beijing, Xi'an, dan kota-kota besar lainnya, masjid-masjid yang dulunya sepi mulai dipenuhi oleh warga yang baru saja memeluk Islam. Banyak di antara mereka yang datang dengan niat yang tulus untuk mencari kedamaian spiritual. Imam-imam dari berbagai negara yang didatangkan untuk membantu bimbingan spiritual menyaksikan fenomena ini dengan penuh rasa syukur dan terkejut. Masjid-masjid yang dulunya lebih dikenal sebagai tempat ibadah bagi komunitas muslim minoritas, kini mulai dibanjiri oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Di salah satu masjid besar di Xi'an, yang sebelumnya dikenal sebagai tempat ibadah bagi komunitas Hui, Imam Indonesia Ustaz Ahmad memimpin khutbah Jumat untuk ribuan jamaah yang kebanyakan adalah orang Cina non-Muslim yang baru memeluk Islam. Mereka mendengarkan dengan seksama ajaran-ajaran agama Islam dan bagaimana mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah saat yang luar biasa, kata Ustaz Ahmad kepada wartawan yang hadir. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menyaksikan begitu banyak orang dari Cina yang memeluk Islam. Mereka datang dengan niat yang tulus, dan kami akan membantu mereka untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Banyak dari mereka yang baru memeluk Islam mengatakan bahwa apa yang mereka rasakan setelah mempelajari Islam adalah kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka merasa bahwa Islam memberikan mereka suatu jawaban yang mengisi kekosongan dalam hidup mereka, sebuah jalan hidup yang memberikan makna yang lebih dalam dan kedamaian yang tak ternilai. Para jamaah yang baru masuk Islam ini pun dengan semangat mulai mempelajari doa-doa, ajaran-ajaran Al-Quran, dan cara hidup yang lebih Islami, berusaha untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan ajaran yang baru mereka peluk. Seiring dengan melonjaknya jumlah mu'alaf di China, keberadaan para imam dari berbagai negara menjadi sangat penting. Para imam ini datang untuk memberikan bimbingan spiritual, serta membantu warga baru dalam mempelajari tata cara ibadah yang benar, serta mengajarkan nilai-nilai dasar dalam agama Islam. Mereka juga membantu untuk menghilangkan keraguan yang mungkin ada di hati para mu'alaf, menjelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami tentang apa itu Islam, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana prinsip-prinsip dasar ajaran Islam bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang imam dari Turki, Sheikh Mustafa, yang turut berperan dalam bimbingan ini, mengungkapkan bahwa fenomena ini sangat luar biasa. Saya telah mengajar di banyak negara, tetapi pengalaman saya di Cina sangat berbeda. Di sini, saya melihat banyak orang yang sangat tulus dalam mencari kebenaran dan kedamaian spiritual. Mereka datang dengan hati yang terbuka dan ingin belajar tentang Islam. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk mengajarkan mereka tentang ajaran yang benar, ujar Sheikh Mustafa dalam sebuah wawancara. Namun, fenomena yang menginspirasi ini tidak datang tanpa tantangan. Pemerintah Cina, yang selama ini dikenal dengan kebijakan ketatnya terhadap kebebasan beragama, mulai memperhatikan gelombang konversi ini dengan rasa khawatir. Komunis Cina memiliki sejarah panjang dalam membatasi ekspresi agama, termasuk Islam. Pemerintah mengawasi ketat kegiatan keagamaan dan memastikan bahwa ajaran agama tidak mengancam stabilitas politik negara. Di tengah peningkatan jumlah mualaf, pemerintah Cina merespons dengan hati-hati. Mereka tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa peningkatan jumlah mualaf ini dapat mempengaruhi struktur sosial dan politik negara. Beberapa masjid mulai menghadapi pembatasan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sementara pemerintah menerapkan
regulasi yang lebih ketat terkait dengan ajaran agama yang bisa disampaikan kepada publik. Selain itu, beberapa masjid yang dianggap terlalu besar atau terlalu aktif dalam kegiatan keagamaan juga mulai diawasi lebih ketat oleh otoritas setempat. Meski demikian, meskipun pemerintah memberikan hambatan, banyak orang Cina yang tetap teguh dalam keputusan mereka untuk memeluk Islam. Bagi mereka, konversi ini bukan hanya tentang memilih agama, tetapi juga tentang menemukan kedamaian batin dan jalan hidup yang lebih bermakna. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh politik dan sosial yang besar, panggilan iman tetap mampu menggetarkan hati banyak orang, bahkan di tengah kekuatan ideologi yang begitu dominan. Fenomena mualaf yang meluas di Cina pasca penemuan makam Siti Hawa menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas tetap menjadi bagian integral dari pencarian makna dalam hidup manusia, meskipun berada di tengah sistem politik yang kuat dan terkadang represif. Penemuan ini, yang awalnya tampak seperti sebuah penemuan arkeologis biasa, telah mengubah kehidupan banyak orang di Cina, membuka jalan bagi mereka untuk mengenal lebih dalam agama Islam dan memeluknya dengan sepenuh hati. Gelombang konversi ini menjadi bukti kuat bahwa panggilan iman adalah sesuatu yang universal dan bisa menggetarkan hati siapa saja, bahkan di tengah-tengah dunia yang didominasi oleh ideologi komunis. Dengan meningkatnya jumlah mu'alaf dan masjid-masjid yang penuh dengan jamaah baru, masa depan Islam di Cina terlihat lebih cerah, meskipun banyak tantangan yang masih harus dihadapi. Namun satu hal yang pasti, panggilan iman ini tidak akan berhenti, dan cahaya Islam telah menemukan jalannya ke dalam hati banyak orang, memberikan mereka kedamaian, harapan, dan makna hidup yang baru. Ketika fenomena peningkatan jumlah mu'alaf di Cina semakin mengemuka, pemerintah Cina tak bisa lagi menutup mata terhadap gelombang perubahan sosial ini. Berita tentang penemuan makam yang diyakini sebagai makam Siti Hawa, istri Nabi Adam, telah mengguncang dunia, dan kini dampaknya mulai terasa lebih dalam di dalam negeri. Terlebih dengan meningkatnya jumlah warga yang memeluk Islam dan masjid-masjid yang semakin dipenuhi oleh orang-orang yang baru memeluk agama, tak lama setelah itu, suara dari puncak kekuasaan Cina pun mulai terdengar. Presiden Xi Jinping, yang dikenal dengan sikap tegas dan kebijakannya yang sangat hati-hati dalam masalah agama, akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait fenomena ini. Pidato yang disampaikan di Istana Merah di Beijing ini menarik perhatian dunia internasional dan menandai titik balik penting dalam respons pemerintah terhadap gelombang spiritual yang sedang melanda negara itu. Pernyataan Presiden Xi Jinping pada sebuah pertemuan yang digelar di Istana Merah, Presiden Xi Jinping berbicara di hadapan pejabat pemerintah, tokoh agama, dan wartawan. Dengan nada yang tenang namun penuh penekanan, Xi menyampaikan pentingnya menjaga kerukunan beragama di tengah masyarakat Cina yang multikultural. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa negara harus terus mendukung kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi, tetapi juga harus menjaga agar tidak ada agama yang mendominasi atau mempengaruhi stabilitas sosial dan politik negara. Penting bagi kita untuk mempelajari sejarah umat manusia dengan pikiran terbuka dan mendalami warisan budaya yang telah ada di tanah ini sejak lama. Penemuan makam yang baru ditemukan di bawah tembok besar Cina adalah bagian dari sejarah yang tak dapat diabaikan. Namun kita juga harus memastikan bahwa fenomena ini tidak mengguncang stabilitas sosial kita, dan kita perlu menjaga kerukunan antarumat beragama dengan penuh bijaksana, ujar Presiden Xi dengan suara yang tegas. Perkataan Xi Jinping ini mencerminkan posisi yang hati-hati, tetapi sekaligus memberi ruang bagi diskusi yang lebih terbuka mengenai pentingnya menjaga harmoni antaragama dan mengakui keragaman kepercayaan dalam sejarah China. Meski demikian, Xi juga menekankan bahwa perkembangan yang terjadi harus selalu diiringi dengan pengawasan yang ketat terhadap potensi ancaman terhadap ketertiban umum. Pernyataan tentang kerukunan beragama dalam bagian lain pidatonya, Presiden Xi menegaskan bahwa China, meskipun merupakan negara yang secara resmi mengusung ideologi komunis, memiliki tradisi panjang dalam menghormati keberagaman agama dan budaya. Ia mengingatkan bahwa negara harus terus berkomitmen untuk menghormati kebebasan beragama, asalkan itu tidak mengganggu proses pembangunan negara dan kesatuan nasional. Kita harus memastikan bahwa kerukunan beragama tetap terjaga.
Agama harus menjadi sumber kedamaian, bukan perpecahan. Dalam hal ini, kita harus menjaga agar setiap individu bisa menjalani hidup mereka sesuai dengan keyakinan mereka tanpa menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Lanjutnya, meskipun pemerintah Cina dikenal dengan kebijakan yang ketat terhadap kebebasan beragama, pernyataan Xi Jinping menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya menghormati keyakinan dan hak individu untuk memilih agama mereka sendiri. Ini menjadi salah satu aspek yang menarik dalam pidato tersebut, karena menunjukkan sedikit kelonggaran dalam kebijakan agama yang selama ini cenderung terpusat pada kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan. Mengakui sejarah yang tersembunyi pernyataan, Xi Jinping juga mengarah pada pengakuan terhadap sejarah yang lebih dalam dari peradaban manusia di Cina, dengan menyebutkan bahwa penemuan makam tersebut adalah bagian dari sejarah umat manusia yang perlu dipahami secara terbuka. Xi menunjukkan bahwa ada ruang untuk menilai dan mengakui warisan sejarah yang selama ini mungkin tersembunyi atau bahkan diabaikan oleh banyak pihak. Namun, Xi juga memperingatkan bahwa penting untuk mempelajari sejarah dengan pendekatan ilmiah dan berdasarkan bukti yang kuat. Ia menekankan bahwa penemuan ini harus diteliti lebih lanjut oleh para ahli, bukan hanya berdasarkan keyakinan semata, tetapi juga dengan pendekatan yang berbasis pada fakta dan riset ilmiah. Keseimbangan antara kebebasan agama dan kontrol negara salah. Satu isu penting yang muncul setelah fenomena peningkatan mualaf ini adalah bagaimana pemerintah akan mengatur kebebasan beragama tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan politik negara. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa meskipun Cina mengakui hak untuk memeluk agama, terdapat kekhawatiran bahwa kebangkitan agama tertentu, khususnya Islam, dapat mengancam posisi negara yang dikuasai oleh ideologi komunis. Dalam pidatonya, Presiden Xi menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kontrol negara. Ia menyatakan bahwa negara memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap agama dapat berkembang sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang ada, dan tidak ada agama yang dianggap lebih unggul atau lebih dominan dibandingkan yang lain. Islam, seperti halnya agama-agama lain, adalah bagian dari kekayaan budaya umat manusia. Namun, kita harus memastikan bahwa perkembangan agama ini tidak menimbulkan ketegangan atau mempengaruhi kesatuan nasional. Negara akan terus memastikan bahwa kebebasan beragama dijalankan dengan bijaksana dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita, ungkapnya. Perhatian terhadap potensi ketegangan sosial Presiden Xi juga menyinggung tentang potensi ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat fenomena konversi agama yang pesat ini. Meskipun ia mengakui bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, ia juga menekankan perlunya keharmonisan antara semua elemen sosial yang ada di Cina, baik itu Muslim, Buddha, Taois, maupun ateis. Sebagai negara yang multikultural dan memiliki beragam tradisi keagamaan, kita harus selalu mengutamakan kedamaian dan kesatuan. Setiap agama harus menghormati hak-hak orang lain, dan kita harus memastikan bahwa kegiatan keagamaan yang dilakukan tetap dalam koridor yang mendukung kesatuan bangsa, tegas Xi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mengakui perubahan yang terjadi di masyarakat Cina, mereka juga tidak ingin terjadi ketegangan antara berbagai kelompok agama. Pengawasan terhadap aktivitas keagamaan diperkirakan akan semakin ketat, terutama terhadap proselitisme yang dianggap dapat mengganggu stabilitas sosial. Pada bagian akhir pidatonya, Presiden Xi menekankan bahwa penting bagi Cina untuk terus menjaga keamanan sosial dan budaya negara. Ia mengingatkan bahwa meskipun kebebasan beragama harus dihormati, penting untuk tetap menjaga stabilitas politik dan sosial yang telah terbentuk selama ini. Pemerintah Cina akan terus memantau perkembangan ini dengan cermat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kesatuan nasional. Keamanan sosial dan budaya adalah prioritas utama kami. Dalam menghadapi perkembangan, ini kita harus tetap menjaga ketenangan dan keharmonisan. Negara ini telah berkembang melalui upaya bersama dari semua rakyatnya, dan kami akan memastikan bahwa agama tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi sebagai pendorong untuk memperkuat kesatuan dan harmoni di antara kita semua, kata Xi Jinping, dengan penuh keyakinan. Pernyataan Presiden Xi Jinping di Istana Merah ini
menandai sikap hati-hati namun bijaksana dari pemerintah Cina dalam menghadapi fenomena peningkatan mualaf di negara tersebut. Meskipun banyak pihak yang merasa khawatir akan dampak sosial dan politik dari fenomena ini, Xi menegaskan pentingnya menjaga kerukunan beragama dan mempelajari sejarah umat manusia dengan pikiran terbuka. Sementara pemerintah berkomitmen untuk menghormati kebebasan beragama, mereka juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Sebagai negara dengan tradisi panjang dalam menghargai keberagaman, Cina kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola perubahan yang datang dari dalam masyarakat. Namun, dengan sikap terbuka dan pengakuan terhadap pentingnya memahami warisan sejarah dan budaya umat manusia, Cina mungkin akan memasuki era baru di mana kerukunan antaragama bisa lebih dihargai, bahkan di tengah-tengah ideologi yang dominan. Setelah penemuan makam yang diyakini sebagai makam Siti Hawa di bawah tembok besar Cina, dunia internasional, khususnya kalangan ulama dan ilmuwan agama, merespons dengan penuh perhatian. Fenomena ini tidak hanya menyentuh ranah arkeologi dan sejarah, tetapi juga memicu pertanyaan mendalam mengenai dimensi spiritual dan keagamaan yang lebih luas. Bagaimana seharusnya umat Islam memandang penemuan ini? Apakah makam tersebut benar-benar milik Siti Hawa, istri Nabi Adam, sebagaimana diyakini oleh banyak pihak? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, sebuah muktamar internasional melibatkan ulama dan pakar dari berbagai belahan dunia diadakan. Muktamar ini menjadi titik fokus bagi komunitas agama dalam menentukan keabsahan penemuan dan menyusun pandangan yang lebih terarah mengenai fenomena ini. Dalam perspektif Islam, banyak ulama yang menghubungkan penemuan makam ini dengan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Beberapa ulama merujuk pada ayat-ayat yang berbicara tentang asal-usul manusia, seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah 230, yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan Hawa sebagai pasangan pertama di bumi. Namun, meskipun ada beberapa ulama yang dengan cepat mengaitkan penemuan makam ini dengan Hawa, tidak sedikit pula yang lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan tanpa adanya bukti yang lebih kuat. Salah seorang ulama terkemuka dari Mesir, Dr. Ahmad Al-Sayed, mengemukakan pandangannya di muktamar. Kita harus menghormati penemuan ini sebagai bagian dari sejarah manusia, tetapi kita juga harus bijaksana dalam menarik kesimpulan. Tidak ada dalam hadis yang secara langsung menyebutkan tempat atau lokasi makam Siti Hawa. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mengaitkan makam ini dengan beliau, tanpa adanya bukti ilmiah yang lebih konkret. Meski demikian, beberapa ulama lainnya mendukung pandangan bahwa makam ini mungkin adalah makam Siti Hawa, terutama dengan adanya simbol-simbol tertentu yang ditemukan di sekitar situs tersebut, yang sangat mirip dengan penafsiran simbolik yang terdapat dalam literatur Islam kuno. Ustaz Muhammad Fadil, seorang ulama dari Indonesia, mengungkapkan pandangannya. Secara tidak langsung, kita bisa melihat adanya korelasi antara simbol-simbol yang ditemukan di makam ini dengan kisah Siti Hawa. Namun, ini tentu perlu kajian lebih mendalam oleh ahli sejarah dan arkeologi Islam. Sekian sahabat, semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.